Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umroh qadha. Tidak terasa setahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaibiyah disepakati. Rasulullah SAW segera memanggil para sahabat agar siap-siap berangkat melakukan umrohul qadha atau umroh pengganti. Seruan itu disambut dengan penuh semangat. Kali ini 2000 sahabat berangkat dengan mengenakan pakaian ihram. Mereka tidak membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Namun Rasulullah SAW tetap waspada terhadap pengkhianatan. Karena itu, beliau memerintahkan Muhammad bin Maslamah memimpin 100 pasukan berkuda untuk berangkat mendahului rombongan haji. Kaum muslimin berangkat ke Mekah dengan hati penuh rindu untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kaum muhajirin sudah terlalu lama menunggu untuk melihat lagi tempat mereka dilahirkan. Mereka ingin lagi menghirup udara tanah suci yang harum dengan penuh rasa hormat dan syahdu. Mereka ingin menyentuh bumi suci yang penuh berkah, tempat Rasulullah SAW dilahirkan dan tempat wahyu pertama diturunkan. Sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka segera keluar dari Mekah. Penduduk Mekah mendirikan tenda-tenda di bukit-bukit sekitar Mekah, dari Bukit Abu Qubais atau dari Hiro. Mereka melihat dengan penuh rasa ingin tahu bekas kawan-kawan mereka yang dulu pernah mereka usir. Umroh qadha. Begitu Ka'bah terlihat, kaum muslimin serentak berseru, labbaik, labbaik. Di depan Ka'bah, Rasulullah SAW membiarkan lengan kanan atasnya terbuka sambil mengucapkan, Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya. Kemudian beliau Rasulullah SAW menyentuh Hajar Aswad dan berlari-lari kecil. Setelah menyentuh Rukun Yamani di sudut selatan, beliau melakukan perjalanan biasa sampai kembali menyentuh Hajar Aswad. Kemudian berlari-lari lagi berkeliling sampai 3 kali dan selebihnya berjalan biasa. Setiap kali beliau Rasulullah SAW berlari, 2000 sahabat ikut berlari-lari. Setiap kali Rasulullah SAW berjalan, mereka pun serentak ikut berjalan. Semua ini sangat mempesona orang-orang Quraisy. Hilanglah anggapan mereka bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya adalah orang-orang yang lemah dan dalam keadaan sulit. Gerak kaum muslimin di umroh qadha itu menunjukkan siapa golongan yang mulia. Bukanlah disebut mulia orang yang berumah besar dan bermobil mewah. Orang yang mulia adalah orang yang membangun umat, membuka selubung kebodohan, memberi peringatan, menuntut hak yang terampas, memberi ingat dari lalai. Itulah orang yang mulia, meski tempat tinggalnya hanya gubuk buruk dan pakaiannya hanya baju bertambal. Setelah selesai tawaf, beliau Rasulullah SAW melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai melakukan sa'i, sementara hewan-hewan kurban berada di Marwah,
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Disinilah tempat menyembelih hewan kurban, dan setiap tempat di Mekah dapat dijadikan tempat untuk menyembelih hewan kurban." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut di Marwah. Demikian pula kaum muslimin. Mereka melakukan seperti apa yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Setelah itu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang-orang agar pergi ke Ya'jaz untuk menggantikan orang-orang yang telah diberi tugas menjaga persenjataan, agar mereka dapat melaksanakan manasik umroh. Mereka kemudian datang dan melaksanakan manasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 3 hari. Pagi-pagi pada hari keempat, orang-orang musyrik mendatangi Ali dan berkata, "Katakanlah kepada sahabatmu agar meninggalkan tempat kami karena waktunya sudah habis." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar meninggalkan Mekah dan singgah di Syaraf. Ketika hendak keluar meninggalkan Mekah, mereka diikuti oleh putri dari Hamzah yang berjalan sambil memanggil, "Paman, paman." Kemudian ia dihampiri dan diambil oleh Ali. Sesampai di Madinah, Ali, Ja'far, dan Zaid berebut untuk mengurusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa yang berhak untuk mengurusnya adalah Ja'far, karena istri Ja'far adalah saudara dari ibu putri Hamzah tersebut. Saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Islamnya Khalid bin Walid. Dalam masa 3 hari di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran seorang wanita bernama Maimunah. Usianya 26 tahun. Ia adalah bibi Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali mengundang orang-orang Quraisy dalam pesta pernikahannya. Namun orang-orang itu menolak dan meminta beliau bersama para sahabatnya keluar dari Mekah karena waktu yang disepakati telah habis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun berangkat. Perbuatan kaum muslimin yang menjauhi minuman keras, tidak berbuat maksiat, dan tidak rakus dalam hal makan minum membuat hati Khalid bin Walid sangat tertarik. Ditambah lagi, bibinya sendiri telah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid berkata kepada kawan-kawannya, "Sekarang sudah nyata bagi orang yang berpikiran sehat bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan alam semesta ini. Setiap orang yang mempunyai hati nurani berkewajiban menjadi pengikutnya." Ikrimah bin Abu Jahal ngeri mendengarnya. Dia langsung berkata, "Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu, juga membunuh paman dan sepupumu? Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam dan berkata-kata seperti itu." Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.